wa Jalla atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para istri dan sahabatnya, serta orang-orang beriman yang konsisten di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, beberapa bab yang sebelumnya, jemaah sekalian, pada bab yang ke-45 disebutkan dengan judul bab al-walad mabkhalatun majbanatun. Jadi anak itu, di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak itu adalah sebab yang menjadikan kedua orang tuanya bakhil dan menjadi penakut. Kemudian bab yang selanjutnya dengan judul bab hamdis sobi alal atiq, menggendong anak kecil di atas pundak. Dan di situ disebutkan hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi SAW dan Hasan digendong oleh Nabi SAW di atas pundak beliau, dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhu fa'ahibbahu, sesungguhnya aku mencintai anak ini, maka cintailah juga anak ini. Kemudian kita juga menyebutkan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis dari Ibnu Umar, jamaah sekalian, di mana Rasulullah SAW bersabda, huma raihanayya minad dunya. Nabi SAW mengatakan tentang kedudukan dari Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu Nabi SAW ini, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Nabi SAW mengatakan huma, kedua-duanya, yaitu Hasan dan Husain, adalah raihanayya minad dunya. Kedua-duanya adalah sekuntum bunga untuk saya dari kehidupan dunia ini. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan bahwa makna raihanayya minad dunya itu artinya adalah dua keberkatan atau dua karunia dan rezeki yang Allah SWT karuniakan dari kehidupan dunia ini. Olehnya itu, jemaah sekalian, hadis-hadis ini sebenarnya termasuk juga hadis-hadis yang sebelumnya tentang keutamaan menjaga, mendidik dan membesarkan anak-anak perempuan, saudari-saudari perempuan. Ini semua adalah pembahasan-pembahasan yang menjelaskan bab yang ke-47 atau bab yang berikutnya ini, bahwa al-waladu qurratul ain. Jadi anak itu adalah penenang dan penyejuk hati kedua orang tuanya. Jadi dikatakan di sini bahwa anak itu adalah qurratul ain. Dia adalah penyejuk hati, penenang hati, dan pelipur lara dan kesedihan kedua orang tua. Nah, itu posisi seorang anak bagi kedua orang tuanya secara umum, ya, secara umum. Dan ini juga, jemaah sekalian, bisa dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-9, sebagaimana kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan kepada ibunda Musa alaihissalam, apabila dia menginginkan keselamatan anaknya dari kejaran
tentara atau pasukan Fir'aun, maka Allah perintahkan kepadanya untuk menghanyutkan atau mengapungkan anaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang masih balita pada saat itu, dimasukkan ke dalam sebuah tabut. Tabut itu artinya peti. Kemudian dihanyutkan. Sambil ibunda Musa alaihissalam memerintahkan kepada kakaknya yang tertua, kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam, untuk memperhatikan dari kejauhan dan melihat dari kejauhan sampai di mana perjalanan peti dari Nabi Musa alaihissalam atau adiknya tersebut. Ya. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, jamaah sekalian, ternyata Nabi Musa alaihissalam atau peti Nabi Musa yang membawa Nabi Musa di dalamnya ternyata sampai ke istana Fir'aun, ya. Lalu kemudian ketika dibuka ternyata mereka semuanya kaget, termasuk Asia, yaitu istri daripada Fir'aun pada saat itu. Dia juga kaget bahwa ternyata di dalam peti tersebut ada seorang balita, seorang anak. Dan Fir'aun sebenarnya dalam riwayat mengetahui, jamaah sekalian, bahwa anak ini adalah anak orang Bani Israel. Dan seharusnya menurut keputusan yang telah dia buat sendiri, seharusnya pada tahun itu semua anak laki-laki Bani Israel semuanya harus dibunuh, ya. Meskipun sebenarnya ada awal kisahnya kan sebelumnya, bahwa ketika Fir'aun bermimpi di dalam tidurnya, dia melihat bahwa seorang anak akan menjatuhkan tahta dan kekuasaan Fir'aun. Maka ditafsirkan oleh tukang sihir Fir'aun bahwasanya akan ada nanti seorang anak, seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun, dan itulah yang akan menjadi dan itulah Nabi Musa alaihissalam yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun dan menjadi sebab kesengsaraan Fir'aun dunia dan akhirat. Maka Fir'aun menetapkan bahwa semua anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh tanpa terkecuali, ya. Sampai kemudian Asia atau istri Fir'aun mengatakan, ya kalau kamu bunuh semuanya, tidak ada lagi nanti laki-laki yang akan bekerja di dalam kekuasaanmu, karena selama ini yang bekerja adalah para pemuda, orang-orang yang selama ini memang dibiarkan hidup oleh Fir'aun. Nah, kalau seandainya setiap tahun anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel semuanya dibunuh, maka 15 tahun ke depan tidak ada lagi nanti yang akan bekerja di bawah kekuasaanmu, dan tidak ada lagi orang-orang yang bisa kamu perbudak, yang kamu suruh-suruh untuk bekerja dan seterusnya. Jadi ini masuk akal juga, jamaah sekalian. Dalam fikiran Fir'aun, ya ini masuk akal juga. Makanya dia menetapkan bahwa setahun anak laki-laki itu dibunuh dan setahun tidak dibunuh. Makanya Nabi Harun alaihissalam mendapatkan jatah giliran tidak terbunuh itu, ya, sedangkan Nabi Musa mendapatkan giliran tahun yang berikutnya. Sampai akhirnya ketika Asia menemukan dan Fir'aun menemukan Nabi Musa alaihissalam dalam peti tersebut, maka berkatalah istri Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ainin li walak. Jadi istrinya Fir'aun atau Asia yang akhirnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ini adalah qurratu ainin li walak, ini adalah penyejuk mata hati kita, ya, penyejuk mata saya, penyejuk hati saya, dan penyejuk hatimu juga, ya. Artinya inilah, ya, karena ternyata jamaah sekalian Fir'aun itu orangnya akim. Fir'aun itu, ya, bagi yang belum tahu, Fir'aun itu orangnya mandul sebenarnya, dia tidak punya anak. Nah, makanya dia ingin mengangkat anak, namun ternyata yang dipilih oleh Asia adalah dari kalangan Bani Israel. Makanya dalam riwayat dikatakan ketika Asia mengatakan qurratu ainin li walad, anak ini yang akan menjadi anak angkat kita, anak inilah yang akan menjadi penyejuk dan penenang hati kita, karena dia akan kita jadikan sebagai anak. Maka Fir'aun mengatakan, amma laki na'am, amma ana fala, dalam bahasa Ibrani tentu saja, ya. Dalam riwayat disebutkan amma ilayya fala, adapun untuk saya maka anak ini tidak akan menjadi penyejuk hati saya. Karena dia sebenarnya tahu, jamaah sekalian, bahwasanya anak ini adalah anak Bani Israel,
Nah, akan tetapi atas permintaan, karena kita tahu bahwa Asia itu sebenarnya adalah raja sebenarnya jamaah sekalian, sama dengan kalau kita tahu sejarahnya atau ceritanya Cleopatra. Cleopatra itu perempuan dan dia adalah seorang raja Mesir. Nah, jadi di satu masa dari pemerintahan Mesir itu pernah diubah sistem pemerintahan, di mana seorang wanita dialah yang menjadi ratu istilahnya ya, menjadi ratu bukan raja. Dialah yang menjadi pemilik kekuasaan tertinggi sampai akhirnya dinikahi oleh Firaun. Nah, jadilah Firaun sebagai raja Mesir. Nah, oleh karena jamaah sekalian, berdasarkan ayat tersebut, jadi Allah mengatakan qurratu ainin li walak. Jadi ternyata anak itu memang berdasarkan kisah ini jamaah sekalian, dia memang menjadi penyejuk mata. Dan kalau kita ingat kisah Nabi Yaqub alaihissalam, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menurut kisah kakak-kakaknya sudah dimakan oleh serigala jamaah sekalian, maka sekian puluh tahun Nabi Yaqub alaihissalam berdoa kepada Allah, mengerjakan ibadah dan menangis sejadi-jadinya karena kepergian Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kata Allah SWT dalam surat Yusuf itu, Nabi Yaqub alaihissalam menjadi buta disebabkan karena kepergian dan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, ketika Nabi Yaqub alaihissalam menangis sejadi-jadinya di satu malam, beliau berdoa kepada Allah SWT, di mana besoknya itu adalah hari pertemuan Nabi Yaqub dengan informasi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah kisahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah bertemu dengan kakak-kakaknya dan sudah terbongkar identitas Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, bawalah ini pakaian saya kepada bapak kita semuanya supaya matanya kembali bisa melihat lagi, dan bawalah semua keluarga-keluarga kita termasuk bapak kita semua, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Di malam harinya itu jamaah sekalian, dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Yaqub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah engkau tidak kasihan, amat tarhamu dha'fi, apakah engkau tidak kasihan dan merahmati kelemahan saya, amat tarham jillati, apakah engkau tidak kasihan dengan kebutuhan saya, amat tarham kibar sinni, apakah engkau tidak kasihan dengan semakin menuanya saya. Artinya beliau mengeluh jamaah sekalian kepada Allah SWT, sebagaimana perkataannya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya saya hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelemahan dan kesedihan saya. Makanya jamaah sekalian, ketika Nabi Yaqub berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan firman-Nya dan mengatakan, ya Yaqub, wahai Yaqub, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan saya, lau kana Yusufu mayyitan la ahyaituhu laka, seandainya Yusuf sudah meninggal dunia, maka saya hidupkan juga saat ini untukmu. Ini karena memang Nabi Yusuf masih hidup jamaah sekalian. Nah, akhirnya besok paginya datanglah kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam dan membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kembali ya, ketika beliau mendapatkan bau-baunya Nabi Yusuf jamaah sekalian, kan keluarganya langsung mengatakan, wah innaka fi dhalalin qadim, kamu ini masih berada dalam kesesatanmu yang lama. Maksudnya rasa cintamu yang terlalu besar kepada Yusuf sampai kau mengatakan, ini kayaknya saya dapat aroma tubuhnya Yusuf. Nah, sampai keluarganya mengatakan, kau masih ingat-ingat itu Yusuf, padahal sudah meninggal dunia, itu sudah mati Yusuf itu, tidak usah lagi diingat-ingat. Ternyata kakak-kakaknya datang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka fartadda basira, akhirnya beliau kembali bisa melihat. Nah, ini jamaah sekalian, ini kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan bahwa al-waladu, anak itu adalah qurratu ain ya. Jadi kehilangan anak itu sama saja kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ingat jamaah sekalian, ya tahu barangkali sekarang ini kan lagi viral ya, penculikan anak siapa itu? Bilqis ya. Bilqis sudah dapat. Ternyata jamaah sekalian, subhanallah, sedikit lagi katanya informasi terakhir, kurang dari 1 jam, seandainya terlambat satu jam ini Ananda Bilqis ini sudah ke luar negeri. Nah, dan katanya sudah sempat dijual dengan harga 300 juta. Jadi dari tangan pertama si pencuri, bukan penculik ya, si penculik si wanita itu jamaah sekalian harganya 3 juta. 3 juta. Ada teman saya yang bertanya, kenapa bisa murah sekali itu? Itu namanya seperti kisahnya Nabi Yusuf. Kenapa pas didapat itu Nabi Yusuf,
wa syarauhu bisamanin bakhsin. Itu yang temukan Nabi Yusuf di dalam sumur, dia bawa ke negeri Mesir, dijual dengan harga murah, karena dia tahu ini perbuatan tidak baik, ini perbuatan salah. Sama dengan itu penculik perempuan, ini perbuatan salah, ini menjual anaknya orang, jamaah sekalian. Makanya untuk cepat-cepat dia berlepas tangan, dia jual 3 juta, mau enggak apa-apa 3 juta. Ternyata itu jamaah sekalian 300 juta itu harganya, itu Bilqis itu, supaya dia bisa keluar negeri, mau dijual jamaah sekalian. Ini menurut pemaparan dari tim Intel, kalau saya tidak salah, dari kepolisian. Luar biasa juga jamaah sekalian, masya Allah. Dan saya punya grupnya jamaah sekalian. Mohon maaf, kita keluar sedikit dari materi karena ini berita viral juga jamaah sekalian ya. Saya punya grup itu, saya kan ada kajian setiap Ahad subuh jamaah sekalian di Masjid Al-Muslimun di Pelita sana, di Pelita Raya, dan itu masjid pas di samping rumahnya Bilqis. Nah, makanya info-info yang paling pertama tersebar itu ketika teman-teman di Stibo bilang, "Ustaz, kita tahu ceritanya Bilqis." Wah, terlambat kayak semuanya. Saya paling pertama dengar itu ceritanya, karena info yang paling pertama tersebar itu langsung di grup itu, di grup pengajian itu, karena dia tinggal di samping masjid itu. Nah, dan ternyata alhamdulillah selamat jamaah sekalian. Ini pentingnya ketika seorang anak hilang jamaah sekalian, maka ya hilanglah juga separuh kehidupan kita, bahkan semua hidup kita. Saya yakin dan percaya keluarganya semuanya ini pasti akan Pasti akan melupakan semuanya, semua dalam kehidupan dunia ini. Dia punya pekerjaan, dia punya apa dan seterusnya, dilupakan semuanya itu untuk mencari anak yang hilang ini. Dan hebatnya jamaah sekalian, ketika Nabi SAW melihat kejadian yang sama, Nabi SAW manfaatkan itu. Ketika Nabi SAW didatangkan di Masjid Nabawi, datang beberapa orang, kata para sahabat, mereka ini adalah para budak. Ketika dikumpulkan para budak itu di dalam masjid jamaah sekalian, ada seorang ibu yang mencari anaknya hilang. Ketika dia keliling sekitaran masjid, dia cari anaknya, akhirnya baru ketemu anaknya. Nabi SAW langsung melihat, dipeluk, dirangkul, dicium-cium dan seterusnya. Nabi SAW langsung panggil sahabat, "Wahai para sahabatku, atarawna anna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar." Kata Nabi SAW, "Bagaimana pandangan kalian? Apakah mungkin ini sang ibu setelah dia cari-cari anaknya yang hilang, apakah mungkin setelah dia dapatkan anaknya, apakah dia akan membuang anaknya sendiri ke dalam api?" Kata para sahabat, "Tidak mungkin." Kan begitu ya. Baru ketemu anaknya hilang, kemudian dicari-cari, pas ketemu masuk akal tidak? Anaknya yang sudah ditemukan itu, disayang-sayang itu, langsung dibuang sama ibunya ke dalam neraka. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih cinta kepada kalian semuanya dibandingkan dengan ibu ini dengan anaknya." Nah, makanya Allah SWT tidak mau membuang kita semua di dalam api neraka-Nya, makanya Allah mengutus Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengajarkan sunnah kepada Nabi SAW untuk kita amalkan semuanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, di sini ada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadisnya cukup panjang jamaah sekalian, berisi kisah. Dikatakan bahwa salah seorang tabi'in bernama Jubair ibnu Nufair. Ada tabi'in bernama Jubair ibnu Nufair. Beliau mengatakan, "Jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauman." Suatu ketika kami duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini Miqdad bin Aswad, saya perlu jelaskan jamaah sekalian, siapa itu Al-Miqdad bin Aswad. Karena ini sahabat, ya bukan sembarang sahabat. Meskipun barangkali baru kita dengar namanya, atau jarang-jarang kita dengar namanya. Yang sering kita dengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Miqdad bin Aswad ini jamaah sekalian, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini jamaah sekalian, ini orang-orang yang hebat. Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam, ya kan? Kemudian Ali juga adalah orang yang pertama masuk Islam. Kalau Abu Bakar kan dari kalangan pria dewasa, kalau Ali dari kalangan remaja. Kemudian Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan. Kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, itu kan langsung masuk Islam siapa lagi? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan masuk Islam atas dasar dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beberapa orang sahabat Nabi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Al-Miqdad bin Aswad, ini orang ketujuh
dia masuk Islam. Padahal jarang kita dengar namanya jamaah sekalian. Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang sahabat Nabi yang kata Allah minas sabiqinal awwalin minal muhajirin, termasuk di antara yang paling pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang penduduk Mekah. Orang yang ketujuh. Dalam riwayat disebutkan beliau adalah orang yang ketujuh. Beliau ini jamaah sekalian, ya kisahnya secara singkat, Al-Miqdad ini sebenarnya dia orang asli dari negeri Yaman. Karena ada satu masalah di negeri Yaman, kondisi yang tidak stabil, akhirnya beliau hijrah, beliau pindah dari negeri Yaman datang ke kota Mekah. Dalam riwayat yang lain dikatakan dia punya masalah dengan seseorang di Mekah, tanpa dia sengaja dia bunuh orang itu. Akhirnya dia pindah ke kota Mekah. Ya karena kita tahu di masa jahiliyah pembunuhan adalah sesuatu yang sangat biasa. Ketika dia sampai di Mekah, tidak ada keluarganya di Mekah jamaah sekalian. Akhirnya dibeli oleh siapa? Al-Aswad. Al-Aswad Al-Kindi namanya. Namanya Al-Aswad Al-Kindi. Dia adalah salah seorang di antara pemuka Quraisy dari Kinda. Kinda itu adalah sebuah kabilah Arab yang terkenal jamaah sekalian, dari sebuah daerah di luar kota Mekah tentu saja. Akhirnya ketika dia beli, karena dia lihat ini Al-Miqdad ini adalah seorang pemuda usia 24 tahun, pemuda yang gagah, perkasa, hebat dan seterusnya, banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki, termasuk juga kelebihan dalam berperang dan sebagainya. Akhirnya ya karena orang ini adalah orang yang hebat, dan Al-Aswad itu juga tidak punya anak, dia tidak ada anaknya sama sekali dari istrinya. Akhirnya dia ya jadikan Al-Miqdad ini sebagai anak angkat. Makanya jadilah dia sebagai anak angkatnya dan diberikan walaknya jamaah sekalian. Maka jadilah namanya Al-Miqdad itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Padahal sebenarnya nama aslinya adalah Al-Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al-Bahrani. Sebenarnya nama aslinya seperti itu. Cuman karena dia ini sudah diangkat sebagai anak angkatnya oleh Al-Aswad, meskipun dia adalah orang kafir, Al-Aswad bin Abdi Yaguth, tapi karena sudah diangkat maka dia terkenal, lebih dikenal dengan istilah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Padahal Al-Aswad itu bukan nama bapaknya jamaah sekalian. Itu nama bapak angkatnya sebenarnya. Cuman dia lebih terkenal dengan nama yang seperti itu, Al-Miqdad bin Aswad. Nah, di antara keutamaan, karena beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam, maka tentu saja banyak kemuliaan-kemuliaan yang didapat oleh Al-Miqdad. Di antara kemuliaan itu jamaah sekalian, dalam hadis diriwayatkan oleh beberapa ulama kita bahwa Nabi SAW, riwayat Ahmad kalau tidak salah, Nabi SAW mengatakan 4 orang, ada 4 orang yang harus dicintai oleh kaum muslimin. Ini bukan pembatasan jamaah sekalian ya. Kalau Nabi SAW bilang seperti ini, ada 4 hal wajib dicintai, ada 4 hal keutamaannya, itu bukan berarti yang lainnya tidak wajib dicintai. Kata Nabi SAW, arba'atun, ada 4 orang yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Siapa itu? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua adalah Salman Al-Farisi, kemudian yang ketiga adalah siapa? Ammar bin Yasir, barangkali Al-Miqdad bin Al-Aswad salah satunya, dan yang keempat adalah siapa namanya? Salman Al-Farisi, kemudian Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi 4 orang kata Nabi SAW yang wajib untuk dicintai. Dan itu bukan pembatasan tentu saja, tapi ini hadis yang seperti ini untuk menunjukkan kemuliaan mereka ini, orang-orang yang disebutkan sama Nabi SAW. Dalam hadis yang lain jamaah sekalian, di antara keutamaan Al-Miqdad, beliau itu pernah datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, wahai Miqdad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk menyampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk mencintaimu. Wah, ini sudah sangat luar biasa ini. Nabi SAW datang kepada Miqdad bin Aswad dan mengatakan, wahai Miqdad, sesungguhnya Allah menyuruh saya untuk mencintaimu, dan Allah juga berpesan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu. Nah, ini bukan Presiden Prabowo yang kasih salam ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan salam kepada
kepada Al-Miqdad bin Aswad. Dalam riwayat yang lainnya mas sekalian, di antara keutamaan Miqdad bin Aswad, beliau ini adalah orang yang paling pertama memacu kudanya dalam peperangan. Dan ini keutamaan yang seperti ini jamaah sekalian, ya meskipun sebenarnya ini adalah berdasarkan berdasarkan pengumpulan riwayat-riwayat ya yang dilakukan oleh para ulama kita, seperti misalnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah orang yang paling pertama menghunuskan pedang di jalan Allah SWT. Kemudian Sumayyah itu ibunya Ammar bin Yasir, istrinya Yasir. Sumayyah itu adalah wanita atau orang yang paling pertama yang terbunuh syahid di jalan Allah SWT. Itu. Kemudian dan ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang disebut digelari seperti itu, yang paling pertama. Termasuk dalamnya adalah Miqdad ini. Miqdad bin Al-Aswad adalah orang yang paling pertama yang memacu kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam peperangan Badar, karena beliau ini termasuk sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan Badar. Al-Miqdad ini jamaah sekalian, sampai kata Ibnu Mas'ud bilang begini, demi Allah tidak ada orang yang lebih saya cintai. Tentu saja ini di luar Nabi Muhammad. Kalau ada sahabat yang bilang tidak ada orang yang lebih saya cintai dari fulan, itu berarti di antara sesama mereka, karena manusia yang paling mereka cintai tentu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka bumi ini dibandingkan dengan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nah, ini karena sahabat, padahal beliau ini tahu bagaimana perawakannya, rambutnya tebal, kemudian ikal, kulitnya hitam. Barangkali tidak ada alasan untuk mencintai orang ini dari sisi penampakannya jamaah sekalian, tapi subhanallah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang jamaah sekalian banyak kemuliaannya. Beliau wafat pada usia 70 tahun, 33 tahun, 23 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 33 Hijriah. Nah, Al-Miqdad bin Aswad ini pernah duduk bersama salah seorang ulama tabi'in namanya Jubair ibn Nufair, salah seorang ulama tabi'in. Famarra bihi rajulun faqala, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan tabi'in juga. Tabi'in itu adalah kelompok atau tabaqah tingkatan yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sahabat masih hidup, muncul generasi yang berikutnya, itu yang disebut sebagai tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nah, lewatlah seseorang jamaah sekalian, maka orang itu mengatakan, faqala tuba lihatainil ainaini allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang itu mengatakan, keberuntunganlah bagi dua mata yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, ini dalam hadis Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam itu bermula dengan keterasingan dan akan kembali menjadi agama yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang asing. Apa maksudnya tuba? Sebagian ulama mengatakan keberuntungan. Tuba itu artinya keberuntungan. Ada juga yang mengatakan tuba itu adalah syajaratun fil jannah masiratuha mi'atu sanah. Jadi dalam riwayat yang lain sahabat mengatakan tuba itu jamaah sekalian adalah pohon di dalam surga yang kalau kita mau berjalan dari ujungnya sampai ujungnya itu harus berjalan selama 100 tahun. 100 tahun bisa dibayangkan bagaimana besarnya itu pohon ya. Jadi 100 tahun bisa diingat-ingat itu bagaimana pohonnya Golkar ya, pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan Golkar kan seperti ini ya, mirip-mirip itu. Jadi kita berjalan dari ujungnya jamaah sekalian, 100 tahun ini kita berjalan baru bisa sampai di ujungnya lagi. Saking besarnya itu pohon yang disebut sebagai tuba, syajaratun fil jannah, sebuah pohon di dalam surga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan, kata orang ini, keberuntungan, beruntunglah dua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Maksudnya adalah matanya siapa? Al-Miqdad bin Aswad, karena dia yang sahabat yang pada saat itu duduk di dalam majelis tersebut. Maka orang itu mengatakan, wah beruntung sekali karena kita sempat melihat Rasulullah SAW. Ya memang ini masuk akalnya mas. Ini kata para ulama kita disebut, dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini namanya kalimatu haqqin.
yuradu biha al-batil. Terkadang jamaah sekalian ada perkataan-perkataan yang benar tapi maknanya sebenarnya itu salah, keliru, tidak benar, harus diperbaiki dan seterusnya. Jadi orang ini sebenarnya dia memuji bahwa alhamdulillah Anda bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu kan nikmat yang besar. Nah, biar kita hebat bagaimana jamaah sekalian, banyak bagaimana ibadah kita tidak akan pernah bisa menyamai ibadahnya siapa? Tidak akan pernah bisa menyamai posisinya sahabat. Karena posisinya sahabat itu jamaah sekalian, mereka adalah orang yang paling pertama yang melihat wahyu itu turun selain Rasulullah SAW, dan mereka yang paling pertama berkhidmat kepada Nabi. Mereka lah orang yang paling pertama berkhidmat kepada agama Islam, dan mereka lah yang menyampaikan dari tangan mereka, dari lisan mereka, dari amalan mereka, kita bisa faham dengan agama Islam. Nah, itu keuntungan dan kehebatan para sahabat. Sebuah posisi yang tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun juga, meskipun dia adalah orang yang paling soleh setelah sahabat. Tidak ada yang bisa menyamai para sahabat. Nah, makanya orang ini mengatakan, "Wah, beruntung, Anda ini sangat beruntung karena Anda bisa melihat Rasulullah SAW." Nah, dia mengatakan, "Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta." Orang itu bilang, demi Allah kami sangat menginginkan seandainya kami bisa melihat apa yang sudah Anda lihat. Maksudnya kami bisa melihat Rasulullah sebagaimana Anda telah melihat Rasulullah, dan kami bisa menyaksikan apa yang telah Anda saksikan bersama Rasulullah. Artinya ini orang dia mutun juga menjadi sahabat. Dia mau merasakan bagaimana itu melihat Rasulullah SAW langsung dalam keadaan hidup, dan bagaimana hidup bersama Nabi SAW. Dan saya rasa barangkali kita semuanya mau seperti itu kan? Semuanya mau kan? Nah, tidak ada yang tidak mau jemaah. Seandainya kita semuanya kembali di masa Nabi SAW atau hidup di zaman Nabi SAW, sayangnya tidak ada lacinya sini Doraemon. Nah, kalau ada lacinya Doraemon kita bisa masuk kemudian. Nah, itu kan tidak masuk akal juga jemaah sekalian. Dan semuanya saya rasa mau, termasuk orang ini. Dia mengatakan, kami sangat ingin seandainya kami bisa melihat apa yang Anda lihat, kami bisa merasakan dan menyaksikan apa yang Anda rasakan dan saksikan. Coba dengarkan perkataannya Al-Miqdad bin Aswad. Jubair bin Nufair mengatakan jamaah sekalian, fastuqbiba. Ternyata Al-Miqdad langsung emosi, langsung marah dia. Faja'altu a'jab. Maka Jubair bin Nufair ini ulama tabi'in mengatakan, saya terheran-heran. Karena apa? Ma qala illa khairan. Karena ini orang yang datang, tabi'in ini, dia tidak mengatakan kecuali kebaikan. Tidak ada yang salah jamaah sekalian ketika dia mengatakan, beruntung Anda karena bisa melihat Rasulullah SAW. Seandainya kami juga bisa melihat apa yang Anda lihat, bisa merasakan, bisa menyaksikan apa yang Anda saksikan, itu kan. Tapi ternyata jamaah sekalian, Miqdad bin Aswad dia emosi mendengarkan perkataan tersebut. Kemudian thumma aqbala alaihi faqala. Akhirnya Al-Miqdad bin Aswad datang kepada orang tersebut yang tadi mengatakan perkataan yang kita bacakan itu. Faqala, maka dia mengatakan, ma yahmilur rajulu ala an yatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu anhu. Kira-kira apa alasannya? Apa alasannya mengapa Anda ingin untuk hadir di sebuah kondisi dan keadaan di mana Allah sudah membuat Anda gaib dari kondisi dan keadaan itu? Allah kan semuanya sudah membuat kita gaib dari kondisinya Nabi SAW. Yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kondisi kehidupan Nabi Muhammad adalah para sahabat. Sekarang setelah sahabat dan Nabi Muhammad sudah wafat jamaah sekalian, setelah itu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau bertanya, apa alasannya kenapa kamu mau hidup di masa di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tidak izinkan Anda hidup di masa tersebut? Jelas ya? Nah, la yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi. Kau kan tidak tahu, seandainya kau hidup di masanya Nabi SAW, barangkali kau tidak akan bisa seperti sekarang ini. Nah, coba jamaah sekalian, seandainya Allah SWT menakdirkan kita kembali di zaman Nabi SAW, kan tidak ada yang tahu, barangkali kita mi Abu Jahal, atau barangkali kita mi Abu Lahab jamaah sekalian, kan tidak ada yang tahu. Atau kita mi itu Abu Thalib itu, yang melihat semua mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia meninggal di atas kekufuran. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa di antara mereka yang menjadi Abu Bakar, yang menjadi Ali, yang menjadi Utsman, yang menjadi Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Nah, itu kan jamaah sekalian sesuatu di luar kemampuan kita semuanya. Nah, makanya intisari dari perkataan Miqdad bin Aswad ini, beliau mau menegur orang tersebut dengan mengatakan,
ketika Allah sudah menakdirkan Anda hidup setelah wafatnya Nabi SAW, jangan berharap Anda bisa hidup di masa Nabi SAW, karena Anda sendiri tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan Anda kalau Anda masuk dalam kehidupan Nabi SAW. Kita tidak tahu jamaah sekalian. Ya, coba ketika Nabi Muhammad, ini pertanyaan jamaah sekalian, siapa di antara kita misalnya yang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam atau mengikuti Fir'aun? Siapa di antara kita? Semuanya pasti mengatakan kita mengikuti Nabi Musa. Tapi yang menguasai media di masa itu siapa? Fir'aun. Yang raja di masa itu adalah Fir'aun. Yang mampu mengontrol segala sesuatu di masa itu adalah siapa? Adalah Fir'aun. Yang merajai dan menguasai segala sesuatu itu. Musa itu jamaah sekalian adalah seseorang yang terusir, seseorang dan seterusnya. Seseorang yang tidak bisa berbicara dengan baik, kemudian tiba-tiba dia datang dan mengatakan bahwa Fir'aun itu bukan apa-apa. Yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jamaah sekalian, tadi hadis yang kita bawa, badal Islamu ghariban, memang sudah seperti itu. Jadi ketika Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah SWT, mereka datang dalam kondisi yang terasing semuanya. Semua orang akan menganggap ini orang sudah gila, ini orang tidak masuk akal apa yang dia sampaikan dan seterusnya. Nah, tapi yang selalu pertama kali beriman kepada para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang di bawah. Nah, itulah orang-orang yang meminta pertolongan dari mereka yang membawa kebenaran. Nah, wallahi laqad, beliau mengatakan, Al-Miqdad mengatakan, wallahi demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Kata beliau, demi Allah sesungguhnya telah banyak manusia-manusia yang hadir, yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW hidup, ternyata kehidupan mereka berakhir dengan apa? Dimasukkan wajah mereka di dalam neraka jahanam. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya sekalian. Itu orang-orang hidup di masa Nabi SAW. Ternyata mereka hidup di masa Nabi SAW dan ternyata mereka tidak beriman kepada Nabi. Siapa yang menjamin jamaah sekalian, orang yang berbicara seperti ini kepada Miqdad, siapa yang menjamin bahwa kalau dia kembali di masa Nabi SAW hidup, dia akan beriman seperti Abu Bakar? Tidak ada yang menjamin. Nah, kemudian Miqdad mengatakan lagi, lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Kenapa mereka diazab di dalam neraka jahanam? Karena mereka tidak memenuhi panggilan Rasulullah dan mereka tidak membenarkan Rasulullah SAW. Awala tahmadunallaha azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan kita jemaah sekalian. Beliau mengatakan, apakah kalian tidak pantas memuji kepada Allah apabila Allah mengeluarkan kalian semuanya di sebuah zaman, di sebuah masa, kalian tidak mengetahui kecuali Tuhan kalian. Nah, yang kita tahu jemaah sekalian adalah kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum, kemudian kita benarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kan inilah kondisi kita ini. Kata beliau, ini kondisi yang terbaik jemaah sekalian. Kondisi kita adalah kita dilahirkan di muka bumi ini dari keluarga Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, atau barangkali sebagian di antara kita ada yang tidak seperti itu, tapi akhirnya kita memeluk agama Islam. Kemudian kita mendapatkan informasi, Al-Quran datang, hadis datang sampai kepada kita, kemudian kita percayai. Itu jauh lebih baik jamaah sekalian dibandingkan, kata Miqdad ya, itu jauh lebih baik dibandingkan kita berharap kembali di zaman Nabi dan kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di zaman tersebut. Lebih baik kalau kita hidup di masa ini dan kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah mengenal Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungan yang lain? Kata Miqdad, qad kufitumul bala bighairikum. Sesungguhnya Allah sudah mencukupkan dari kalian atau mencukupkan untuk kalian supaya kalian tidak ditimpa musibah dengan menimpakan musibah itu kepada orang lain. Apa maksudnya itu al-bala jamaah sekalian? Ini kan para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang ikut merasakan penderitaan bersama Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu membuat kita semuanya merasakan bala dan ujian tersebut. Para sahabat, Allah SWT sudah mencukupkan. Ini orang-orang yang merasakan bala, ujian, bencana bersama Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat Nabi SAW yang merasakan beratnya penderitaan Rasulullah SAW.
Dan kita jamaah sekalian, subhanallah, kita tinggal merasakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita bisa baca itu. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang berani membaca itu. Dan orang yang paling pertama yang berani membacakan Al-Quran secara lantang di kota Mekah jamaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Sebelumnya tidak ada yang berani. Karena kalau ada yang berani langsung dibawa ke padang pasir, dicambuk, dipukul dan seterusnya. Nah itu alhamdulillah kita tidak perlu rasakan ya mas. Sekarang kita mau belajar agama hadis-hadis Nabi SAW kita mau pelajari, Al-Quran kita dapatkan semuanya di zaman Nabi SAW. Wah itu susah, sulit, sangat berat ya. Kemudian kata beliau lagi, wallahi laqad bu'itsan Nabi SAW ala asyaddi halin. Demi Allah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus dalam kondisi yang paling berat yang tidak pernah dialami oleh seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kondisi yang paling berat, semua musibah yang dirasakan oleh Nabi dan Rasul Allah sebelumnya dirasakan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kondisi yang dirasakan oleh Nabi jauh lebih berat. Fi fatratin wa jahiliyatin, di sebuah masa di mana Rasulullah SAW itu jamaah sekalian diutus pada masa tidak ada lagi nabi yang akan menguatkan beliau. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan ada Nabi Harun. Nabi Daud ada Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Musa dengan Nabi Harun wafat, ada Nabi siapa? Nabi Yusha bin Nun. Dan begitu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada jamaah sekalian. Beliaulah nabi yang paling terakhir, nabi dan rasul yang paling terakhir. Tidak ada lagi orang yang diutus membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beliau seorang diri jamaah sekalian membawa dakwah kepada umat fi jahiliyatin, dalam kondisi jahiliyah, tidak tahu agama sama sekali. Bahkan kata beliau, ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil authan. Mereka menganggap bahwa tidak ada agama yang bisa menyamai penyembahan kepada berhala-berhala. Ya, penyembahan kepada berhala itulah agama. Nah, padahal itu kesesatan yang sangat nyata. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Nah ini dia. Ini saksi bahasanya jamaah sekalian secara singkat. Maka Nabi Muhammad SAW datang dengan Al-Quran atau yang membedakan, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi. Ini dia. Dan dengan Al-Quran itu Rasulullah memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Kata beliau jamaah sekalian, hatta in kana ar-rajul la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran. Bahkan seseorang itu bisa melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya masih kafir padahal dia sendiri sudah beriman. Saya kasih contoh. Abu Bakar As-Siddiq dengan salah seorang putranya namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu putranya Abu Bakar As-Siddiq, terlambat dia masuk Islam. Ketika datang perang Badar tahun kedua Hijriah jamaah sekalian, Abu Bakar bersama safnya Nabi Muhammad, Abdurrahman putranya Abu Bakar bersama siapa? Abu Jahal. Ya, sampai itu mubarazah sebelum duel antara Ali, Hamzah dengan beberapa musuh jamaah sekalian. Sebelumnya itu Abdurrahman ini, anaknya Abu Bakar, dia bilang, wahai Muhammad, keluarkan bapak saya dari safmu. Saya mau berperang melawan bapak saya sendiri. Itu Abdurrahman jamaah sekalian, seorang pemuda luar biasa. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya meladeni anak saya sendiri. Ini anaknya sendiri jamaah sekalian. Yang kita bilang anak itu adalah penyujuk hati kita dan seterusnya. Cuman subhanallah, terkadang jamaah sekalian, tidak selamanya kebersamaan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tidak selamanya. Kalau ada masanya jamaah sekalian, seorang suami harus berpisah dengan istrinya pada masanya, terkadang itu adalah masa yang paling terbaik. Kalau sudah tidak lagi kecocokan, kalau setiap hari bertengkar terus, baku pukul terus, harus dipisahkan jamaah sekalian. Nah, sebagaimana juga perpisahan itu tidak selamanya baik. Terkadang harus bersatu jamaah sekalian. Sama ini, kalau bapak, mohon maaf, kalau bapak kafir dan anaknya muslim, atau anaknya kafir, bapaknya muslim jamaah sekalian, nah itu yang terjadi sama Abu Bakar dengan Abdurrahman. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, anak saya sudah menantang ini. Izinkan saya untuk melawan anak saya sendiri, membunuh anak saya sendiri. Karena dia kafir jamaah sekalian. Dan dia menantang bapaknya, menantang Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, ini berbisik-bisik, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap nabi, Allah SWT utus setiap nabi bersamanya orang-orang terdekat dan kekasihnya. Dan sesungguhnya Allah SWT mengutus saya, dan orang terdekat dan kekasih saya adalah siapa? Adalah engkau wahai Abu Bakar. Nah makanya Nabi SAW khawatir jamaah sekalian, jangan sampai ini Abu Bakar
Ya, diizinkan sama Nabi SAW, akhirnya berpisah antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya tidak diizinkan sama Nabi. Yang diizinkan adalah Hamzah, Ali dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh jamaah sekalian. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar fala taqarru ainuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Ketika seseorang anak sudah muslim dan bapaknya masih kafir, atau sebaliknya jamaah sekalian, maka tidak pernah terasa tenang itu kalau dia tahu bahwa bapaknya masih kafir. Dan dia tahu jamaah sekalian, kalau bapak saya ini masih kafir dan bapak saya meninggal dunia di atas kufurannya, saya akan masuk surga dan bapak saya masuk neraka. Atau sebaliknya, sang bapak juga, seandainya bapaknya sudah masuk Islam dan anaknya masih kafir jamaah sekalian, bapak ini tidak akan pernah merasa tenang. Bagaimana nasib saya, nasib anak saya ini, kasihan. Nasib anak saya ini, kalau dia tidak beriman sampai dia meninggal dunia, dia akan masuk neraka dan saya masuk surga. Padahal apa? Allah SWT dalam hadis ini, wa annaha allati qala Allah azza wa jalla, dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doanya orang muslim. Ini kan sebenarnya di dalam surat Al-Furqan, ayat-ayat terakhir surat Al-Furqan jamaah sekalian, ini kan sifatnya ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini kan sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Allah adalah sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata dan hati kami. Nah, tapi kalau seandainya anak dan istri jamaah sekalian membangkang dan semuanya tidak mau mendengar perintah Allah dan Rasulnya SAW, itu kan berbahaya, bisa terpisah nanti ini. Ada yang ke neraka dan ada yang ke surga. Makanya doa kita jamaah sekalian, ini doa yang sangat penting. Mudah-mudahan kita semuanya dan semua keluarga-keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan kita semuanya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jamaah sekalian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.